Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa Masjid Agung Ibnu Battuta, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Yang Pak, insya Allah kita sudah masuk hari malam yang keberapa, Mas Edo? 19. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita selalu diberi kesemangatan dalam mengaji dan mudah-mudahan pancaran cahaya selalu di rumah itu selalu memberikan cahaya di rumah dengan kajian yang kita jalani di Masjid Agung Battuta, yaitu yang berupa ngaji tajwid, tafsir, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan para pemirsa selalu mendapat ilmu yang update dari kita semua. Baik, mudah-mudahan semoga salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa di rumah, jangan lupa ya, nanti mohon untuk subscribe channel Masjid Agung Ibnu Battuta di YouTube-nya. Dan apabila para pemirsa punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk bertanya di komen. Di komen di bawah ini. Oh enggak, maksudnya komen di FB-nya ya, FB Maiba. Nggak usah ragu, punya apa sih tanya nggak apa-apa. Insya Allah guru kita Ustadz Ibnu Sunnah Habib akan menjawab dengan pertanyaannya dengan senang hati ya, begitu. Baik Ustadz, pada malam hari ini kita akan membahas Guru Ibu Quran jilid kelima nggih, Ustaz. Nanti Mas Edo akan membacakan dan seperti yang mau bertanya silahkan dan tetap stay tune di FB Masjid Agung Battuta dan jangan lupa sekali lagi subscribe channel YouTube Masjid Agung Ibnu Battuta. Mari kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada selanjutnya, guru kami Ustadz Ibnu Sunnah Habib, kepada beliau dipersilakan. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan Goro Ibul Quran yang malam ini akan membahas bacaan nakal. Dan sebelum kita lanjutkan membahas Goro Ibul Quran dan yang lainnya, maka Kang Edo kami persilahkan untuk membacakan ayat-ayat Gurib. Kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أعجمي وعربي أو تتركه يلحظ ذلك مثل القوم وأكواب كانت قواريرا. Diulang, diwakaf dan diwasal. Autat أو تتركه يلحظ ذلك مثل القوم أو تتركه يلحظ ذلك مثل القوم وأكواب كانت قواريرا
وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Ya bunayya ditasdid saja, jangan diidgham. Ya bunayyaru. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين إنا أعتدنا للكافرين سلاسل إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. Majaisnya kurang panjang. Illa. In hadza illa ifkun iftarahu. إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. Baik, pemirsa dan jamaah sekalian, sebelum kita membahas naql, kita review pelajaran yang sebelumnya, yaitu ismam. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Bacaan ismam di surat Yusuf, atau dibaca qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Jadi ismam pengertiannya adalah di tengah-tengah dengung bibir harus mencucu sebagai isyarat dhamma, atau kalimat ismam ini dibaca kalimat asalnya, yaitu la ta'manuna. Jadi tanpa ismam, dibaca kalimat asalnya. Ismam hanya ada satu. Jadi ismam, apa bacaan ismam? Ismam itu pengertiannya ketika mendengung, di tengah-tengah dengung, bibirnya mencucu, ya pokoknya pakai mencucu. Bahasa Indonesianya nggak ada. Monyong asar kalau monyong ke depan. Kalau monyong itu kan nggak mencucu, beda. Jadi bibirnya maju ke depan mengisyaratkan nu. La ta'manna ala Yusuf. Ini hanya ada satu. Ini adalah bacaan ismam. Yang kedua, bacaan atau kalimat tulisannya shad tapi dibaca sin. Mim ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Tambahan dihukum iklab dan ikhfa syafawi. Mim ba'di, tulisannya min ba'di. Nah, nun ketemu ba. Atau bacaan ikhfa syafawi, mim sukun ketemu ba. Hum bihamilin. Nah, yang ini kita bahas adalah dua bacaan ini bisa dibaca dua wajah. Dua wajah bagaimana? Dengan bibir rapat dan bibir renggang. Jadi membaca iklab atau ikhfa syafawi boleh dengan bibir rapat atau dengan bibir renggang. Yang rapat ya seperti yang saya gunakan dan yang masyhur digunakan, mim ba'di. Jadi bibirnya
rapet. Yang renggang, tidak renggang sampai mangap tidak. Hanya ada jarak antara bibir atas dan bibir bawah tidak sampai nempel rapet. Mim ba'di hum bihamilin. Nah, jadi enggak rapet. Kayak kesemutan gitu rasanya karena enggak rapet itu. Ini enggak rapet. Ada satu silet lah. Mim ba'di. Makanya dihukum iklab dan dihukum ikhfa syafawi. Silahkan dipraktekkan. Silahkan menggunakan yang rapet atau menggunakan yang renggang. Kalau saya menggunakan yang rapet. Mim ba'di. Jadi tulisannya min ba'di dibaca mim ba'di. Ini bacaan iklab. Iklab hurufnya hanya satu. Apa? Ba. Wazadakum fil khalqi basqah. Tulisannya shad. Dibaca sin. Basqah. Wazadakum fil khalqi basqah. Di surat Al-A'raf. Mengapa dibaca sin? Karena dua huruf istilah berjejer. Apa huruf istilahnya? Shad dan to. Huruf istilah ada berapa? 7. Apa saja? Khussa, dautin, kil. Sambil review. Baik, kita lanjut. Baris berikutnya adalah sifir. Sifirnya kalau di lembaran ini sengaja dihilangkan. Di surat Kahfi. Di kalimat lakinna. Di atas nunnya itu ada tanda bulatan lonjong. Seperti telur, oval. Nah, kalau lonjong namanya sifir mustatil. Nah, maksudnya apa fungsinya? Nah, sifir mustatil ini hanya sebagai tanda. Kalau dia dibaca waqaf, kalimatnya dibaca panjang. Kalau dibaca wasol, kalimatnya dibaca pendek. Misalnya diwasol dari ayat sebelumnya. Wa rajulan lakinna. Satu alif. Lakinna huwa. Jadi pendek. Lakinna huwa Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Nah, penutupnya adalah mat iwat. Kalau waqaf hanya dibaca satu alif. Ahada, tulisannya ahadan. Namanya mat iwat. Pengertiannya apa mat iwat, Mas Edo? Fathah tanwin dibaca waqaf. Harokat fathatain atau fathah tanwin yang diwakafkan dibaca fathah. Subatan, subata, nabatan, nabata, shidadan, shidada. Nah, ini namanya mat iwat. Berikutnya, kalau tadi sifir mustatil, sekarang sifir mustadir. Pada kalimat wa malaihi. Wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Nah, di atas alif itu bukan sukun. Jadi la-nya dibaca pendek, bukan wa malaihi fastakbaru, bukan, tetapi dibaca pendek. Wa malaihi. Nah, sifirnya sifir mustadir. Jadi bulatnya bulat bola, bulat kelereng atau bundar seser. Nah, bulatnya sempurna. Kalau yang tadi kan oval. Nah, ini namanya sifir mustadir. Apa artinya? Jika wasol dibaca pendek, jika waqaf dibaca sukun. Nah, karena ini satu kalimat tidak bisa dihentikan. Itu sifir. Nah, jadi dua sifir sudah kita bahas, sifir mustatil dan sifir mustadir. Jadi
pemirsa atau jamaah ketika merasa asing saat tadarus atau tilawah, kok ada bulat-bulat selain sukun. Kayak sukun tapi bukan sukun. Nah, silahkan dideteksi. Lonjong apa? Bulat bola. Kalau lonjong itu sifir mustatil. Kalau bulatnya sempurna, lingkarannya sempurna bulatnya, sifir mustatir. Yang lonjong, kalau wakof dibaca panjang, kalau wasol terus dibaca pendek. Yang bulat bola, kalau wakof dibaca sukun, huruf sebelumnya, kalau wasol dibaca pendek. Kita teruskan di pas wa malaihi fastakbaru wa kanu qaum. Nah, lin ada bacaan lin atau lain atau mat lain. Jangan sampai berbunyi o. Nah, aina auna alaika alaina alaihim. Jangan sampai alaika assalamualaikum. Assalamu alaikum. Berbunyi i. Kalau ya sukun diawali fathah. Kalau wawu sukun diawali fathah dibaca u, bersuara u. Qauman launa laula, bukan laula. Auna bauna. Ini namanya lin atau lain. Apa pengertiannya lain? Ya sukun atau wawu sukun yang diawali fathah. Jadi suaranya harus u atau i, u dan i. Aina, auna, alaika, alaina, alaikum. Nah, kita kan salam selain salam sholat itu kan sekenanya ketika mengucapkan Waalaikum. Nah, misalnya. Assalamualaikum. Nah, enggak pakai tajwid ya karena bukan salam sholat. Tapi kalau salam sholat harus bertajwid. Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jadi kalau salam-salam biasanya yang agak diatur tuh kalau salam sambutan. Salam pengajian itu ya. Tapi kalau salam ketemu itu biasanya nggak diatur. Salam bertamu itu biasanya nggak diatur. Nah, tapi kalau salam sholat wajib menggunakan tajwid karena itu termasuk rukun qauli. Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau domah runcing u, kalau kasroh tipis meringis, kalau fathah mangap sempurna. Enggak beda. Logatnya kan bukan orang Turki. Kalau orang Turki, assalamu alayka ya, alayka beda. Kita bukan orang sana. Logatnya sudah tidak pakai itu. Assalamu alayka. Ini bacaan lin. Atau lain atau matla lain. Ustaz, izin bertanya. Yeah. Kalau di sholat itu saya juga sering dengar A-nya itu enggak kedengeran. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu harus diganti. Makanya. Jadi catatan ya, salam pertama dalam sholat itu masuk rukun. Rukun apa? Rukun qauli. Nah, termasuk hamzahnya salam dan hamzahnya takbiratul ihram. Allahu akbar. Karena kita mendengarkan itu lewat audio dan kadang audio itu sudah dari beberapa server, tidak asli lagi. Tapi kalau yang masih asli mungkin jelas. Nah, kita menirukan iramanya, tidak menirukan tajwidnya. Allah. Nah, padahal hamzahnya harus jelas. Allahu akbar. Nah, boleh meniru gaya siapa saja, tapi jangan sampai meninggalkan tajwid. Nah, assalamualaikum. Harusnya as-sala-anya. Nah, salah satu sifatnya hamzah itu apa? Jahar. Nah, jelas. Jadi
ketika takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain, kesempurnaan makharijul huruf dan sifatul huruf itu harus dijaga. Meskipun takbir intikal nggak boleh asal-asalan. Allahu Akbar, Allah. Itu bukan hamzah. Nah, kalau hurufnya nggak jelas, ya terus kita minta pahala yang jelas, ya nggak jelas ya balasannya. Nah, jadi hamzah qata'nya harus jelas. As-sala hamzah qata' atau hamzah wasol itu ketika untuk ibtida harus sama-sama jelas. Nah, jadi itu salam, takbir intikal, takbiratul ihram, maka hamzahnya harus jelas. Azan, azan itu enggak asal ngelagu, ada huruf-hurufnya harus dipenuhi. Allahu Akbar, harus. Jangan nirukan iramanya. Allah, senangannya saya sudah, tapi tajwidnya ditinggalkan, hanya mementingkan iramanya. Ini tidak betul, harus dirubah. Nah. Kalau azan boleh wasol nggak Ustaz? Di mananya itu? Allah Akbar, Allah boleh. Akbar. Boleh. Yang enggak boleh itu komat. Komat enggak boleh. Qad qamatis sholatu, enggak usah. Jadi komat itu harus kalimatnya pisah-pisah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jangan diwasol. Ya meskipun banyak yang mempraktek di Arab sendiri juga wasol. Tapi kalau bisa jangan diwasol. Kemudian di syahadatnya untuk iqamah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an, enggak pakai wa. Ya, karena berdiri sendiri tanpa wa. Jadi Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, enggak pakai wa. Mungkin Mas Edo pertanyaan? Kapan nikah? Kita santai ya, kita santai. Ya, jadi relax ini. Yang di belakang banyak belum nikah, kan? Ya, kita relax saja. Ini kan sarasehan ya, relax. Di saung ini. Jadi santai tapi membahas tentang yang serius. Mantap. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kita sampai pada bacaan nakel. Apa itu nakel? Nakel itu memindah kasroh lam ke hamzah. Jadi membacanya bi salis l ya, lam. Bi salis. Karena ini banyak orang salah baca membaca hamzah bi sal is. Tapi untuk kalimat ini di surat Al-Hujurat ini dibaca nakel, hanya satu ini. Bi salismul fusuku ba'dal iman. Nah, ini cara adab membaca. Jadi dibaca nakel. Nah, nakel artinya apa? Memindah kasroh hamzah ke lam. Ini pengertian sederhananya. Nah, jadi untuk memudahkan pemula mempelajari gharib, ketika ketemu nakel, kasroh hamzahnya dipindah ke lam, bukan i tapi li. Bi salismul. Nah, karena ini sedikit dan hanya satu, ini seringkali terjadi salah ucap. Bi sal ismu menjadi begitu. Nah, mestinya bi salismul fusuku ba'dal iman. Bacaan nakel. Bi salismul fusuku, al fusuku. Nah, al fusuku bacaan apa? Itu. Bi salismul fusuku. Al fusuku idhar komaria. Wah, ini lali. Kena nikah. Nikah tadi, Zat. Lali. Jadi bi salismul fusuku. Jadi kalau komaria lam takrif itu semua berbunyi al, enggak ada il, ul enggak ada, semua al. Lam takrif loh ya. Bukan lam fiil.
Kulna faltamisu kemana lam fi'il kan, lam fi'li, idhar fi'li atau idhar mutlak. Tambah ya wawasannya. Jadi idhar ada idhar fi'li itu karena adanya lam fi'il yang sukunnya asli, lam asli dan sukun asli. Nah, di kalimat-kalimat fi'il. Fi'il amar, fi'il madi, fi'il mudhari. Makanya dinamakan idhar fi'li atau idhar mutlak. Membacanya sama, tidak boleh tawalud, tidak boleh sakta. Kulna, tidak boleh kulna. Faltamisu, falta, tidak boleh. Jadi lam fi'il yang berada di kalimat-kalimat fi'il. Namanya idhar mutlak atau idhar fi'li yang sempat dibahas Ustazah Faikoh kemarin. Al-fusuku idhar koma ria. Hurufnya ada berapa? 14. Apa saja? Abawi, ajaka wa khof, aqimah. Al itu yang gampang nama surat. Al-Baqarah, Al-Fajr, Al-Qari'ah, Al-Kafirun, itu Al-Maidah, itu semua bacaan idhar qamariyah. Hurufnya ada 14. Penyebabnya apa? Ketika lam takrif bertemu dengan salah satu huruf 14. Nah, itu maka dibaca idhar qamariyah. Kalau idhar prinsipnya adalah jelas tanpa dengung. Kalau idgham prinsipnya adalah melebur atau memasukkan. Nah, kalau gunnah yang bermuni gunnah bi gunnah ikhfa itu dengung. Kalau bahasa Jawanya berngengeng. Bahasa Indonesia berdengung. Sampai sini bacaan nakal selesai memang karena hanya satu. Kita lanjut mengulang tashil. Tulisannya a jamiyun, dibaca a jamiyun. Nah, ini mengulang. Ini sudah sering kali kita bahas, tapi tidak masalah. Biar tambah ingat, tulisannya a jamiyun, dibaca a jamiyun. Nah, inilah yang menyebabkan tashil itu masuk dalam kategori gharib. Karena antara pengucapan dan tulisan tidak sama. Nah, inilah pentingnya talaki atau musafahah kepada guru yang bersanad atau yang ahli. Karena guru-guru itu nanti akan mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat bacaan kita. Karena apa? Al-Quran itu kalamullah, dia hidup. Nanti dia menuntut. Seperti kita ini ketika dilahirkan itu sudah menyandang sifat kepribadian, watak asli. Ya kan? Itu dengan Mas Fajar ini sifatnya pasti beda. Sama apa enggak? Ya, kalau laki-lakinya pasti sama. Sama-sama laki-laki. Tapi watak dan sifatnya tidak sama. Ya sama dengan ini sifatul huruf ini. Setiap huruf itu memiliki beberapa sifat. Nah, ketika kita mempraktekkan atau mengamalkan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka sifatul huruf, makharijul huruf, dan hukum-hukum tajwid semuanya harus dipenuhi semampunya. Nah, dengan terus belajar. Jadi tidak ada paksaan harus begini, ya semampunya. Tapi dengan niat belajar. Jangan sampai merasa palah membaca Quran ini gampang-gampangan. Nah, tidak bisa. Berarti kita tidak memuliakan kalam yang suci ini. Baca Quran dari dulu juga, begini juga nggak apa-apa. Saya nggak bisa baca Quran, yo kaya kok misalnya begitu. Nah, ini masalahnya bukan kaya dan miskin. Nah, tapi masalah adab tilawah, adab kepada kitab suci. Nah, jadi kalau bacaan yang lain silahkan, tapi untuk Quran harus lebih ketat. Apalagi sudah kita anggap dan kita yakini sebagai kitab suci. Yang menjadi pertanyaan di alam kubur, kita buka, apa kitabmu? Pasti Al-Quran, bukan yang lain. Nah,
Tashil selesai. Berikutnya idgham mutaja nisain. Au tatrukhu yalhath. Nah, ini sudah berhenti. Wakofnya juga sudah sempurna. Wakofnya apa itu Mas itu? Qaflam. Apa artinya? Al-waqfu aula. Artinya? Wakof. Kalau terus lebih baik apa terus lebih buruk? Kalau berhenti lebih baik. Berhenti lebih baik. Kalau terus Tidak apa-apa. tidak apa-apa. Jadi qaflam. Ada wakof, tanda wakof, al-waqfu aula. Ini berhenti lebih baik, terus tidak apa-apa. Nah, sampai yalhath itu wakofnya sudah sempurna. Tapi ini hanya jaga-jaga kalau wasol. Nah, kalau wasol maka terjadilah bacaan idgham mutaja nisain. Apa penyebabnya? Bertemunya tak sukun dengan zal. Menjadi dari autatrukhu yalhath menjadi autatrukhu yalhath zalika matsalul qaum. Jadi taknya hilang sama sekali. Nah, prinsipnya idgham apa? Melebur atau memasukkan. Nah, karena ada teori idgham inilah terjadi perkembangbiakan. Nah, jadi idgham ini jasanya banyak sekali. Karena dipraktekkan enggak hanya di tilawatil Quran, ternyata di cabang yang lain juga ada. Au tatrukhu yalhath menjadi au tatrukhu yalhath zalika matsalul qaum. Idgham mutaja nisain. Kita review. Idgham mutaja nisain itu huruf apa saja? Ta bertemu ta bertemu ta bertemu dal bertemu ta bertemu zal bertemu zo, mim bertemu ba bertemu mim. Nah, kebalik. Nah, itu kalau huruf-huruf itu ketemu maka terjadilah hukum idgham mutaja nisain. Nah, semua materi gharib dari sakta, imalah, ismam, tashil, nakal sudah kita pelajari. Nah, sifir sudah kita pelajari. Nah, semuanya sudah selesai. Nah, besok kita akan menginjak ke makharijul huruf dan sifatul huruf beserta dalil-dalilnya. Kenapa Anda baca gunnah? Apa dasarnya? Nah, cari ayat Quran enggak ketemu, cari hadisnya rene. Nah, jadi baca wa gunnatun qad aujabuha abada. Itu kaulnya ulama. Nah, nanti kita bahas di hari besok sambungannya. Jadi kita bahas tajwid itu apa, makhraj itu apa, sifat itu nempatnya di mana. Nah, jadi huruf itu dibagi dua, ada asmaul huruf, ada musammayatul huruf. Kalau asmaul huruf itu yang belum berharokat, hamzah, ba, ta, jim, ha, kho, dal, zal, itu namanya asmaul huruf. Kalau dia sudah berharokat, beda namanya, menjadi musammayatul huruf. Aba, ta, saja, aba, baba, tata, itu sudah musammayatul huruf. Nah, Al-Quran itu dibaca dengan apa? Nah, dibaca dengan asmaul huruf apa musammayatul huruf? Dengan musammayatul huruf. Kecuali di kalimat fawatihus suar itu dibaca dengan asmaul huruf. Kita harus tahu ketika mengajar. Kalau tahap pertama yang kita ajarkan adalah asmaul huruf. Alif, musanna, ba, ta itu umumnya. Tapi kalau di Lirboyo hamzah, ba, ta, sa, jim. Nah, hanya beda pengucapan. Jadi Al-Quran itu dibaca dengan musammayatul huruf. Nah, besok kita bahas
Apa itu tajwid, apa itu tartil, apa itu hadar, apa itu tahqiq, apa itu makhraj, tempatnya di mana, pengucapannya bagaimana. Karena makhraj itu bukan alfabet. A, B, C, D, E, F, G. Yang penting meskipun nggak jelas, yang penting orang paham. Ya kan? Alfabet saja ketika salah hurufnya itu sudah beda. Ya kan? Sudah beda. Paket, mau ngomong paket tapi salah hurufnya. Piket. Kan beda sudah itu. Pakai, kleru hurufnya jadi pekok. Nah, itu dari situ huruf yang bukan Al-Quran. Nah, pengucapan makhraj ini yang berhubungan dengan fasohah, ini sangat penting sekali dalam tilawatil Quran. Ya kita untuk menuju sempurna mungkin sulit, tapi berusaha. Karena lidah kita memang bukan lidah Arab. Kita lahir bukan orang Arab. Kita ada Jawa, Sunda, Batak, Papua, segala macam. Lidah kita berbeda-beda. Tapi ini anugerah. Kita diberi anugerah dengan lidah bukan lidah Arab ini. Kita bisa mempelajari dan mengucapkan firman-firman Tuhan, kalam-kalam Allah, ayat-ayat suci yang mulia. Ini harus disyukuri. Karena apa? Ada Nabi yang mengatakan, barang siapa sudah dianugerahi Al-Quran, tapi menganggap Qurannya itu, ya, anugerah Quran itu lebih rendah dari anugerah yang diberikan orang lain, mungkin dibandingkan dengan kekayaan, dibandingkan dengan kedudukan, maka sudah hilang separuh imannya. Nah, hati-hati di situ. Jadi syukuran itu jangan hanya kalau beli motor, beli rumah, beli TV, beli kulkas syukuran, untuk arisan syukuran. Tapi ya, sudah dijelaskan dalam tafsir kemarin. Syukur itu ya semuanya disyukuri. Kita bisa diberi kesempatan, kemampuan, kekuatan, bisa jamaah. Itu syukur. Ya syukurnya ora kudu genduren, ora kudu ngundang tonggo, ndak. Minimal dengan alhamdulillah kita sudah ditakdirkan bisa belajar, itu juga anugerah. Bahkan yang lebih hebat lagi, di masa bahaya seperti ini, masa pandemi, masa wabah, musuhnya tidak kelihatan, kita masih diberi hidup, diberi sehat, masih nafasnya normal, buka ya normal, masih tetap ya porsinya nggak berkurang ya. Apa nambah? Porsi buka, porsi sahur masih normal ya, stabil ya. Ya itu kan anugerah. Di lain tempat ada yang sudah tidak bisa sahur, sudah tidak bisa buka, karena alamnya sudah pindah ke alam kubur. Kita yang masih diberi nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat hidup, manfaatkan. Nah, semakin kita perbanyak muhasabah, kita tambah rasa prihatinnya, kita tambah rasa kekhusyuannya. Kalau di masa yang seperti ini kita sudah tidak ada rasa sensitif terhadap keadaan, terus kalau normal gimana kita? Tambah ya-yaan. Nah, jadi disyukuri bisa sholat, itu anugerah. Yang mentakdirkan kita sholat itu ya Gusti Allah. Buktinya apa? Enggak semua orang yang ngerti agama, yang ngerti tapi enggak sholat juga banyak. Terus kalau enggak sholat apa jelek, ya urung mesti. Belum tentu. Intinya kita bersyukur. Diberi apa saja kita bersyukur. Diberi musibah, ya bersyukur saja. Pasti ada ini rencana. Di balik ini pasti Allah punya rencana. Tuhan pasti punya rencana. Kita yang menekuni Quran, ya tekuni Quran. Insya Allah Quran itu yang akan menjadi jalan kita mencapai kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menekuni suatu bidang, yaitu ditekuni. Apa-apa yang ditekuni pasti akan menghasilkan kemuliaan dunia, juga menghasilkan kemuliaan akhirat. Selama niatnya didasari lillahi ta'ala. Ya, karena apa? Yang bisa membalas hanya Allah. Kalau kita niatkan karena manusianya mati, ya sudah, selesai. Misinya selesai.
Kalau kita niatkan karena kedudukan, ya kedudukan itu banyak yang antri. Kita nggak selamanya menduduki sebuah posisi. Nggak ada yang abadi itu begitu. Kita karena kedudukan tidak abadi. Karena manusia juga pasti mati. Karena harta, kalau kita mati jadi sudah ganti tangan, jadi warisan. Nggak ada yang abadi. Yang abadi hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa saja. Pokoknya semua kebaikan kita niatkan lillahi ta'ala. Dihargai maupun tidak, dipuji maupun tidak, disanjung maupun tidak, terserah. Niatnya memang karena Gusti Allah. Salah satu media kita adalah tilawatil Quran, tahsinul Quran. Ini salah satunya. Yeah. Kalau kita sudah berbuat baik, tapi niat kita ingin memberi pencerahan ke orang lain melalui kita share di medsos, itu nggak apa-apa. Nah, kita sekarang ini kita pamerkan, kita share nggak apa-apa. Karena niatnya apa? Biar lebih banyak yang mengetahui. Jadi sekarang itu kan dakwahnya bil medsos. Nah, jadi Facebook ya. Apa-apa yang bermanfaat itu kalau niatnya agar banyak lagi manfaat yang bisa disebarkan, ya itu lebih manfaat. Meskipun sedekah siri itu lebih baik daripada dia lihat konteksnya dulu. Kalau niatnya supaya orang lain juga ikut mengamalkan kebaikan ini, ya lebih baik dipamerkan. Tapi tidak niat pamer, tapi sebagai contoh atau teladan. Nah, seperti sekarang ini ngaji kita bagikan ke berbagai grup. Mulai grup luar negeri sampai grup dalam negeri, grup lokal sampai interlokal, cik ngundang temen. Nah itu ya kita niatkan saja. Mungkin kita juga nggak dibayar kalau untuk itu kan. Jadi kita niatkan ya mudah-mudahan ada kebaikannya. Dari jempol ini loh. Ya jempol ini kita setiap hari ke masjid jangan jadi jempol yang senang menyakiti, tapi jadilah jempol yang menyejukkan. Nah, kita kirim yang baik-baik, aja nge-share saya nggak hoak-hoak. Nah, kan mungkin kalau dulu yang ditanya itu lisanmu kamu gunakan untuk apa? Nanti jempolmu kamu gunakan bagiin apa? Itu nanti ditanya itu. Jempolmu harimaumu kalau sekarang. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu. Sekarang ini kita ngirim apa itu bisa terlacak. Kan begitu. Jadi kalau mulut kita terbatas, tidak bisa menyampaikan yang bisa didengar orang banyak, siapa tahu jempol kita dengan membagikan kebaikan itu. Nah, tapi ya diseleksi, jangan asal membagikan. Ada yang lain? Untuk kalau kita qiraah, Ustaz, itu kan kadang nadanya melebihi yang kita tentukan, lebih panjang di akhir kalimat. Itu bagaimana punya? Qiraah apa dulu ini? Ya, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hitungan satuannya alif, harokat itu berdasarkan temponya. Kalau dia membacanya memang pelan, ya lebih panjang dari yang tartil. Antara tartil dan tahqiq terjadi perbedaan panjang. Itu mungkin tahqiq lebih lama karena lebih pelan. Nah, hadr lebih pendek dari tartil karena lebih cepat. Jadi selama masih dalam kaidah 3 alif, nah, itu tidak masalah. Kalau adzan kan 7 alif. Itu boleh dilengkuk-lengkuk, menggok, mudun, balik neh, munyer, kiranggang, itu tidak lebih dari 7 alif. Tapi kalau untuk mat arid, ya 3 alif. Nah, hitungan 3 alif itu tidak sama antara yang hadr, tarkil, tartil, tahqiq, dan bil mujawad. Nah, itu tidak sama. Masih itu? Cukup? Oke, baik. Kita cukupkan, kita lanjut esok hari. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan lahir dan batin, dan bisa menjalankan semua rukun-rukun yang disyariatkan agama Islam. Mudah-mudahan kita di bulan mulia ini Allah curahkan semua limpahan ridha dan nikmatnya atas kita dan keluarga kita semua melalui atau dengan wasilah
kitab suci Al-Qur'anul Karim ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan tasdik. Shadaqallahul azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah Ki Haji Subhanal Habib atas ilmunya kepada kita semua. Dan jangan lupa, saya selalu ingat untuk quote-nya terakhir tadi, Ustaz Subhan bilang, jempolmu harimaumu, ya. Maka share sebanyak-banyaknya apa yang telah kita kaji pada malam hari ini, dan insya Allah besok kita akan ketemu lagi, yang tentunya bersama guru kami Ustaz Subhan dan para imam muda Masjid Agung Batuta. Dan jangan lupa lagi, mohon untuk tidak lupa klik subscribe channel Masjid Agung Itu Batuta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.